Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Daniel dan Brian yang melihat reaksi Nisa jadi bingung untuk bersikap. Daniel merasa diserang, seolah dia seorang bos yang kejam. Namun Daniel tak ingin kalah dari Nisa. Terserah kamu, mau bilang apa? Kalau kamu berpikir saya begitu, saya tidak masalah. Toh saya tidak rugi. Jadi silakan kamu pilih. Menurut atau adikmu kecewa karena gagal meraih impiannya. Tegas Daniel tak mau kalah. Terserah bos saja. Saya minta maaf kalau saya sudah membuat bos semarah itu pada saya. Dan saya janji akan berubah. Tapi kalau bos masih akan memecat kami berdua, apa boleh buat? Saya akan menjelaskan pada Randy. Saya yakin dia akan mengerti. Dia pun tidak akan rela jika kenaikan jabatannya harus mengorbankan saya. Biarlah Randy mencari bengkel lain dan mulai dari awal. Saya pun akan menebus kesalahan dan tidak akan mencari pekerjaan di perusahaan lagi. Biar saya bekerja sebagai buruh atau penjaga toko saja, jelas Nisa dan berdiri hendak meninggalkan meja. Duduk. Saya bilang kamu duduk sekarang, lanjutkan makanmu, dan jangan mengoceh lagi, ucap Daniel dengan nada perintah. Nisa yang hendak pergi kembali duduk, dan masih dengan menundukkan kepalanya, dia melanjutkan makannya, tanpa menoleh atau mengangkat kepalanya. Dengan acuh, dia kembali makan. Daniel dan Brian hanya saling tatap dan tersenyum. Mereka pun melanjutkan makan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah selesai, mereka langsung meninggalkan kantin. Nisa masih saja diam dan menundukkan kepalanya. Sampai-sampai Daniel harus menariknya saat dia hampir menabrak seseorang. Yang lebih bikin Nisa aneh, bosnya bukan memarahinya, malah memarahi pegawai lain yang hampir ditabrak Nisa. Kamu gak punya mata? Apa kamu gak bisa menghindar saat dia hampir menabrakmu? Apa kamu sengaja biar dia menabrakmu dan kamu bisa menyentuh tubuhnya? Bentak Daniel membuat sang pegawai pria itu terkejut bukan main. Dia yang hampir ditabrak, namun malah dia yang dimarahi sang pemilik perusahaan. Maafkan saya Pak Prestir, saya tidak bermaksud begitu. Saya juga tidak melihatnya. Saya minta maaf, sahut sang pegawai dengan wajah takut. Udah bos, jangan marahin dia. Saya yang salah. Saya berjalan tanpa melihat. Harusnya bos memarahi saya. Kenapa malah memarahinya? Tanya Nisa heran dengan sikap bosnya. Sudah, kamu pergi sana, ucap Brian sebelum sang bos kembali mengoceh. Tidak masuk akal, dan pegawai itu pun bergegas berlalu. Bukannya kamu tidak suka saya marahi, jadi saya akan memarahi pegawai lain saja. Daripada saat saya marah, kamu malah mengoceh tidak karuan, seolah saya menganiayamu. Bukankah kamu lebih senang saya memarahi pegawai lain? Meskipun kamu yang salah, ketus Daniel sambil berlalu. Bukan begitu maksud saya bos, saya nggak apa-apa kok bos marahi jika saya memang berbuat salah. Jangan lampiaskan pada yang lain, dan jangan juga sangkut pautkan saya dan adik saya. Biarkan dia bekerja dengan tenang, saya akan belajar membenahi diri, biar saya tidak bikin bos kesal lagi. Nisa bicara sambil mengejar sang bos yang berjalan menuju lift. Asisten Brian hanya geleng-geleng melihat dua makhluk yang menurutnya nggak jelas ini. Senyum kecil menghiasi bibir Brian. Menurutnya kelakuan dua orang ini sangat menggelikan. Bos, maafin saya ya. Saya janji akan berubah. Saya akan belajar keras biar saya menjadi memahami dan mengerti keinginan bos. Rengek Nisa masih berjalan cepat. Nisa berusaha mengimbangi langkah besar sang bos. Udah diam, kamu berisik sekali, celetuk Daniel dan mulai masuk ke dalam lift khusus untuknya, diikuti Brian dan Nisa yang langsung diam mendengar ucapan sang bos. Mereka kembali ke ruangan masing-masing, tapi Brian mengikuti sang bos ke ruangannya. Saat masuk ke ruangan sang bos, Brian langsung duduk di sofa menyandarkan tubuhnya dan memegangi kepalanya, membuat Daniel heran dan langsung bertanya, "Kamu kenapa? Apa kamu sakit?" tanya Daniel cemas. Daniel yang terbiasa dengan kehadiran Brian merasa cemas jika sang asisten itu sakit dan otomatis akan izin untuk tidak ke kantor. Kayaknya kalau lama-lama begini saya nggak hanya sakit kepala bos, tapi bisa sungguh-sungguh gila karena harus menyaksikan perdebatan kalian setiap saat.
saut Brian. Hehehe, jadi karena itu, mau gimana lagi Brian? Saat berdebat dengannya, adrenalinku serasa berpacu, membuatku jadi bersemangat. Dan setiap hari aku jadi ingin segera sampai ke kantor, agar aku bisa secepatnya mengerjainya dan berdebat dengannya. Daniel bicara sambil tersenyum. Iya bos, saya mengerti dan saya senang. Bos sekarang lebih suka tertawa, tidak sedingin dulu. Tapi kalau saya selalu berada di tengahnya, saya pusing karena kadang yang kalian perdebatkan itu tidak masuk akal. Lagian bos harus hati-hati. Nanti lama-lama bos bisa jatuh cinta padanya, ujar Brian mengingatkan. Hahaha, ngawur kamu. Apa di dunia ini sudah kehabisan stok wanita? Sampai-sampai saya harus jatuh cinta pada gadis seperti dia, tawa Daniel lepas. Emang ada apa dengannya bos? Dia cantik dan polos. Saya saja suka padanya. Jika bos tidak tertarik, saya rasa jika dia lama-lama berada di dekat saya bisa jatuh cinta padanya, ucap Brian. Apa? Sepertinya otakmu harus diperiksa Brian. Mungkin kamu benar-benar sudah tidak waras, sampai-sampai bisa suka pada wanita seperti itu. Dia itu bukan polos, tapi bodoh. Cantik sih, tapi masih di bawah rata-rata, terandanya. Ah, terserah bos saja. Jangan salahkan saya jika bos masih membiarkan kami dalam satu ruangan. Saya tidak jamin. Mungkin seminggu lagi saya akan menyatakan perasaan saya padanya, ancam Brian sambil berdiri dan hendak keluar ruangan. Jangan macam-macam kamu Brian, saya tidak bisa lagi bersenang-senang jika kamu dan dia mempunyai hubungan, atau kamu akan saya pecat, teriak Daniel karena Brian sudah di depan pintu. Brian berbalik sebentar dan tersenyum penuh arti, seolah meledek sang bos yang berpura-pura melarang. Dengan alasan tersebut, Brian yakin Daniel mulai menyukai Nisa meski sang bos terus mengelak. Brian, kembali kamu, panggil Daniel namun diacuhkan Brian. Entah kenapa, perkataan Brian tadi membuat Daniel menjadi gelisah. Ada rasa yang begitu mengganggunya, seolah dia akan kehilangan sesuatu yang berharga. Membuat Daniel menjadi berpikir keras, mencari cara agar Nisa dan Brian tidak berada dalam satu ruangan lagi, tapi tetap bisa dekat dengannya, agar dia mudah untuk mengerjainya, begitu pikir Daniel. Daniel berdiri berjalan mondar-mandir, memikirkan sebuah ide agar Brian dan Nisa tak lagi satu ruangan. Akhirnya sebuah ide datang menghampirinya. Daniel langsung menelpon sekretaris dan bagian HRD. Dua pegawai yang dipanggil pun datang. Brian yang bisa melihat orang yang keluar masuk ke ruangan bosnya merasa heran saat dua orang itu memasuki ruangan bosnya tanpa memanggilnya seperti biasa. Brian pun memutuskan untuk masuk ke ruangan sang bos. Saya ingin mengganti sekretaris saya. Menurutmu, bagian apa yang bisa mempekerjakannya dengan level yang sama, agar dia tidak merasa saya menyingkirkannya? Tanya Daniel pada kepala bagian HRD. Brian yang masuk ke ruangan bosnya merasa heran, kenapa tiba-tiba sang bos ingin mengganti sekretarisnya, meski sebenarnya dia tidak terlalu membutuhkannya, karena semua pekerjaan yang berkaitan dengan sang bos dihandle Brian. Tapi karena prosedur yang mengharuskan seorang pemimpin mempunyai sekretaris, makanya di depan ruangan disediakan seorang sekretaris. Brian berdiri di dekat sang bos, meskipun sejak tadi sang bos mengajukannya. Memang kenapa Pak Prestis ingin mengganti posisinya? Apa pekerjaannya tidak memuaskan dan saya perlu menggantinya? Tanya kepala bagian HRD. Bukan itu maksud saya. Dia sudah bekerja dengan baik. Tapi saya ingin posisi itu diisi oleh Anissa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Makanya saya bertanya, apa ada posisi yang selevel dengan posisinya sekarang? Daniel menjelaskan. Brian yang akhirnya paham akan maksud sang bos tersenyum penuh kemenangan karena akhirnya dia tahu jika sang bos menaruh rasa pada Nisa. Begini Pak Prestir, karena Nisa tidak memiliki pendidikan yang memadai untuk menjadi sekretaris, saya rasa Dewan Direksi akan menolak. Tapi jika Pak Prestir memang menginginkan Nisa untuk menjadi sekretaris Bapak, bagaimana jika dia jadi wakil sekretaris yang sekarang saja? Selagi dia jadi wakil, dia bisa belajar banyak. Bila perlu, kita fasilitasi dia agar bisa melanjutkan pendidikannya. Jelas kepala bagian HRD memberi solusi yang tidak akan memusingkannya di kemudian hari. Daniel nampak berpikir sejenak.
nampaknya Daniel mulai memahami situasi dan akhirnya menyetujui pendapat kepala HRD. Padahal saya pemilik perusahaan ini, tapi ternyata semua tetap harus melalui prosedur. Baiklah kalau memang begitu, yang terbaik. Tolong kamu urus semuanya. Akhirnya Daniel setuju. Baiklah Pak, kalau sudah selesai saya permisi. Pamit kepala bagian HRD dan langsung meninggalkan ruangan prestir. Iya, kamu juga silakan keluar. Saya harap kamu bisa mengajari Nisa dengan baik. Kamu tahu kan, saya tidak suka ada persaingan yang tidak sehat atau saling sikut terjadi di perusahaan saya, tegas Daniel. Baik Pak, kalau begitu saya permisi keluar, sahut sang sekretaris dan langsung keluar ruangan. Kamu dengar Brian, mulai besok Nisa akan bekerja sebagai wakil sekretaris. Jadi dia tidak akan satu ruangan lagi denganmu. Jadi jangan coba-coba kamu mengutarakan perasaanmu padanya, tegas Daniel pada Brian. Hehehe, baiklah bos, jika mau bos begitu, tapi saya tidak bisa jamin sepenuhnya, karena perasaan itu tidak bisa dibohongi, goda Brian. Brian, kamu mau saya pecat beneran, amuk Daniel. Iya, baiklah bos, saya hanya bercanda. Jangan dianggap serius, tapi itu juga kalau bos mau mengakui jika bos suka padanya, canda Brian lagi. Jangan macam-macam kamu Brian, otakmu sepertinya benar-benar perlu diservis. Bagaimana mungkin seorang Daniel akan menyukai gadis seperti itu? Sudah sana, keluar, saya nggak bisa setruk jika kamu lama-lama di sini, usir Daniel. Iya bos, baiklah saya akan keluar sekarang. Oh iya, nanti malam kita ada jamuan makan malam dari salah satu klien terbesar kita. Apa Nisa akan ikut? Tanya Brian. Bagaimana menurutmu? Daniel balik bertanya. Kita ajak juga nggak apa-apa bos, tapi saya rasa dia tidak akan punya pakaian yang pantas. Jangan sampai dia bikin malu bos, jelas Brian. Kalau begitu, nanti kita pulang cepat. Kita ajak dia ke butik dan salon, biar dia tidak bikin malu nanti. Dan kamu juga ajari dia cara bersikap di depan orang-orang penting nanti, tegas Daniel. Baiklah bos, kalau begitu saya akan kembali ke ruangan dan memberitahu Nisa tentang rencana kita nanti, ucap Brian dan meninggalkan ruangan Daniel. Brian tersenyum kecil dengan sikap bosnya yang terkesan menjadi bodoh hanya karena seorang wanita, meskipun sang bos belum menyadari perasaannya yang sebenarnya.